Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulaiman dari kelas Fisika RD NIM 193104197. Pada kesempatan ini saya akan membuat video pembelajaran mengenai landasan teori kerangka berpikir dan pengajuan hipotesis. Pengertian teori. Setelah masalah penelitian dirumuskan, maka langkah kedua dalam proses penelitian kuantitatif adalah mencari teori, konsep-konsep, dan generalisasi hasil penelitian yang dapat dijadikan sebagai landasan teori untuk pelaksanaan penelitian. Dapat dijadikan sebagai landasan. Sumandi Surabaya. Penelitian itu mempunyai dasar yang kokoh dan bukan sekedar perbuatan coba-coba, trial and error. Adanya landasan teori ini merupakan ciri khasnya penelitian. Itu merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data. Setiap penelitian selalu menggunakan teori seperti dinyatakan oleh Neumann, researchers user theory, Inforius mengemukakan bahwa teori is a set of interrelated constraints context melalui spesifikasi hubungan antara variabel sehingga dapat berguna untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena. William Wiersma 116 menyatakan bahwa a theory is generation B in di tempat itu generalisasi untuk kumpulan generalisasi yang dapat digunakan untuk menjelaskan berbagai fenomena secara sistematik. Cover and Selchers mengemukakan bahwa a theory complex division proposition that are expected. Selanjutnya, Siti Rahayu Hadiyatono menyatakan bahwa suatu teori akan memperoleh arti yang penting bila ia lebih banyak dapat melukiskan, menerangkan, dan meramalkan gejala yang ada dengan dan Marx dalam Siti Hadiantono membedakan adanya 3 macam teori. Ketiga teori yang dimaksud ini berhubungan dengan data empiris. Dengan demikian dapat dibedakan antara lain teori yang deduktif, memberi keterangan yang dimulai dari suatu perkiraan atau pikiran spekulatif tertentu ke arah data akan dirangkup. Teori yang edukatif adalah cara merangkan dari data ke arah teori dalam bentuk ekstrem titik pandangan. Yang positivistik ini dijumpai pada kaum behavioristik.
Suatu hukum menunjukkan suatu hubungan antara variabel empiris yang bersifat ejek dan dapat diramal sebelumnya. Suatu teori juga dapat merupakan suatu rangkuman tertulis mengenai suatu kelompok hukum yang diperoleh secara empiris dalam suatu bidang tertentu. Di sini orang mulai dari data yang diperoleh dan dari data yang diperoleh itu datang suatu konsep yang teoritis edukatif. Berdasarkan data tersebut di atas, secara umum dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu teori adalah suatu konseptualisasi yang umum. Konseptualisasi atau sistem pengertian ini diperoleh melalui jalan yang sistematis. Suatu teori harus dapat diuji kebenarannya. Bila tidak bukan suatu teori. Teori semacam ini mempunyai dasar empiris. Suatu teori dapat menendang gejala yang dihadapi dari yang berbeda dengan, misalnya dapat dengan menerangkan, tetapi dapat pula dengan menganalisa dan menginterpretasi secara kritis. Habermas misalkan melukiskan. Itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.